Ini semua tidak mungkin terjadi andai kata di antara kita tidak ada yang berkhianat. Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia yang terkenal dalam perlawanannya melawan penjajah kolonial Belanda. Ia lahir di Lampadang sekitar tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Ayahnya bernama Teuku Nanta Setia, seorang ule balang, sedangkan ibunya juga adalah putri seorang ule balang. Ketika kecil, Cut Nyak Dien memperoleh pendidikan agama yang cukup baik. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Hingga ketika usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan lelaki bernama Teuku Cek Ibrahim Lamnga. Dari pernikahannya, mereka memiliki satu anak laki-laki. Meletusnya Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh hingga Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama yang berlangsung tahun 1873 hingga 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu, diberitakan Belanda mengirim sekitar 3.198 prajuritnya. Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Cut Nyak Dien yang berjuang bersama suaminya kemudian berteriak memberikan semangat berjuang kepada para pasukannya. "Lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda?" Dengan perjuangan yang berat dan penuh semangat, Kesultanan Aceh akhirnya dapat memenangkan perang pertama itu. Suaminya Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Namun pada perang berikutnya, Belanda dengan persenjataan yang lebih canggih di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah 6 Mukim Aceh akhirnya dikuasai Belanda pada akhir tahun 1973. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Hal itu membuat Cut Nyak Dien dengan membawa anaknya yang masih bayi akhirnya mengungsi bersama para ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Sedangkan suaminya terus lanjut bertempur untuk merebut kembali daerah 6 Mukim. Hingga suatu ketika, saat Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia akhirnya tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Kejadian ini justru membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan semakin berkobar semangat perjuangannya. Ia bersumpah akan menghancurkan Belanda dan mengusirnya dari tanah Aceh. Pada saat berjuang di medan perang, Cut Nyak Dien bertemu dengan pemimpin perjuangan lainnya, yaitu Teuku Umar. Singkat cerita, Teuku Umar pun melamar Cut Nyak Dien untuk menjadi istrinya. Pada awalnya, Cut Nyak Dien menolak karena ia mengira Teuku Umar akan membatasi perjuangannya saat itu. Namun karena Teuku Umar mempersilakannya untuk tetap ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal tersebut semakin membuat moral dan semangat perjuangan para rakyat Aceh melawan Belanda semakin meningkat. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan strategi baru dengan cara mendekati Belanda dan berpura-pura menyerahkan diri pada mereka agar bisa masuk ke dalam pasukan Belanda.
Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan berpura-pura menyerahkan diri kepada Belanda. Mereka juga mengatakan akan membantu Belanda untuk menghancurkan para pejuang Aceh yang tersisa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya akhirnya menyerah dan mau bekerja sama membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar memang sengaja merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, hingga ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang pejuang Aceh lainnya. Bahkan pejuang wanita lainnya yaitu Cut Mutia datang menemui Cut Nyadin dan memakinya karena dianggap telah berkhianat. Namun, Teuku Umar masih terus menjalankan strateginya untuk berhubungan dengan Belanda. Teuku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan ia mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Ketika Belanda lengah, Teuku Umar pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini dikenal dengan sebutan Uitverraad van Teuku Umar, yang berarti pengkhianatan Teuku Umar. Belanda yang marah karena telah dikhianati kemudian melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyadin dan Teuku Umar. Akan tetapi, para pejuang Aceh kini dilengkapi perlengkapan persenjataan dari Belanda. Dengan cara bergerilya, mereka mulai menyerang para serdadu Belanda. Sementara itu, di kubu Belanda, Jenderal Van Swieten yang dianggap gagal akhirnya diganti oleh Jenderal Jacobus Ludovicius Hubertus Spell. Namun penggantian itu tidak terlalu berpengaruh. Justru Jenderal Jacobus dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan dalam internal mereka. Cut Nyadin dan Teuku Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Kutaraja dan Meulaboh yang merupakan bekas markas Teuku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal mereka yang bertugas. Hingga pada suatu ketika, Belanda mengirim pasukannya yang bernama Markhausen ke Aceh. Pasukan ini disebut pasukan yang lebih terlatih dan kejam, serta dibekali dengan senjata yang lebih canggih, hingga sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Pasukan De Marsose ini membunuh dan menghancurkan semua yang ada di hadapan mereka. Akibat dari kekejaman pasukan De Marsose, banyak pejuang Aceh yang berguguran dan menyebabkan ketakutan pada para penduduk Aceh. Belanda kemudian memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh yang berkhianat sebagai informan mereka untuk memata-matai para pasukan Aceh. Hingga akhirnya Belanda berhasil mengetahui rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Karena rencananya telah diketahui, akhirnya Teuku Umar pun gugur tertembak peluru serdadu Belanda. Meskipun ditinggal suaminya yang telah gugur, perjuangan Cut Nyadin tetap berlanjut dengan memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Pasukan ini terus bertempur hingga akhirnya kalah juga pada tahun 1901 karena tentara Belanda lebih kuat saat itu. Selain itu, kondisi Cut Nyadin juga sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia pun terkena penyakit lainnya. Jumlah pasukannya juga terus berkurang serta sulitnya memperoleh makanan kala itu. Hingga akhirnya Belanda lewat informannya mengetahui lokasi persembunyiannya dan Cut Nyadin pun akhirnya tertangkap. Jadi, pengkhianat bangsa pun sudah ada sejak zaman penjajahan dulu yang membuat perjuangan menjadi semakin berat.
Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan lainnya berangsur-angsur sembuh. Namun karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan para pejuang, ia akhirnya dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lainnya. Cut Nyadin wafat. Di masa tuanya, selama di tahanan, Cut Nyadin mengajarkan ilmu agama Islam kepada para tahanan di situ, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Dalam sebuah gambar sejarah, terlihat foto seorang wanita tua yang terlihat sangat kesakitan. Foto itu menggambarkan betapa sakitnya kondisi terakhir Cut Nyadin di masa tuanya. Tergambar betapa menderitanya ia saat berada di tahanan, betapa berat perjuangannya kala itu dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Hingga akhirnya pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin wafat karena usianya yang sudah tua. Makam Cut Nyadin sendiri baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, yaitu Ali Hasan. Kemudian Cut Nyadin baru diakui sebagai pahlawan nasional dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Mei 1964. Begitulah kisah perjuangan Cut Nyadin, seorang pahlawan wanita asal Aceh. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.